adik-adik, selamat datang di level 5. Wah, ternyata kalian sudah cukup jauh ya menjelajahi setiap levelnya. Nah, di level sebelumnya kalian sudah belajar terkait dengan sumber bunyi pada alat musik. Kakak akan ulas kembali ya, agar semakin paham. Oke, kalau misalnya kakak memiliki alat musik di samping kanan ini, kira-kira termasuk alat musik jenis apa ya? Kalau kakak memiliki alat musik di samping kiri ini, kira-kira termasuk alat jenis apa ya? Nah, apa ya? Oke, hebat sekali. Alat musik di samping kanan termasuk ke dalam alat musik berjenis yang dipukul. Sedangkan di samping kiri, alat musik yang ditiup. Hebat sekali. Nah, kalau begitu, pada level kali ini kita akan belajar terkait dengan sifat-sifat bunyi. Apa saja sih sifat-sifat bunyi itu? Dan apa saja sih sifat-sifat bunyi yang dapat kita temui dalam kehidupan keseharian kita? Kita coba cari tahu ya. Oke, let's go! Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya nih kepada kalian. Pernah tidak kalian mendengar seseorang berteriak kepada kalian, tapi orang tersebut sangat jauh posisinya dengan kalian? Misalnya pada saat teman kalian mengajak kalian untuk bermain. Teman kalian berada di luar rumah, sedangkan kalian berada di kamar kalian. Misalnya seperti ini. Kak Bali, main yuk. Nah, mungkin adik-adik pernah mengalami kejadian seperti itu, di mana teman adik-adik mengajak adik-adik untuk bermain. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir, kok bisa ya kita mendengar suara yang dimana orang itu jauh dari kita? Kenapa ya? Apakah mereka sedang melakukan sulap? Simsalabim. Tidak ya adik-adik, tapi ini disebabkan karena bunyi itu memiliki sifat rambatnya, sehingga kita bisa mendengar suara yang dari jauh ke telinga kita, yang dimana suatu zat ini menjadi sebuah perantara antara bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi menuju ke pendengaran kita atau telinga kita. Nah, sekarang kita akan mengenal sifat rambat bunyi. Oke, let's go! Yang perlu kalian ketahui adalah bahwa bunyi itu dapat kita dengar karena adanya rambatan, yang dimana bunyi itu merambat melalui media padat, media cair, dan juga udara. Nah, kita akan mengenal sifat yang pertama dulu ya. Sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat. Di depan kakak terdapat meja belajar kakak. Kalian dengar? Ya, kakak akan mencoba memberikan contoh kepada kalian terkait dengan bunyi yang dapat merambat melalui benda padat. Kakak akan mencoba membuat suara dari pensil yang kakak ketukkan di atas meja, seperti ini. Nanti akan ada teman kalian yang bernama Dewi yang akan membantu kakak pada percobaan kali ini. Kalian siap ya? Siap? Oke, kita langsung saja ya. Hai Dewi, apakah kamu sudah siap? Siap, Kak. Oke, kalau kamu sudah siap, kakak akan mulai ya. Kakak akan mengetuk-ngetukkan pensil ini ke meja. Kamu dengarkan baik-baik ya, apakah kamu mendengar bunyinya atau tidak. Apabila kamu mendengar bunyinya, kamu beritahu kakak dan juga teman-temanmu. Oke? Oke. Kita mulai ya. Oke. Apakah kamu mendengar bunyinya? Mendengar, Kak. Tapi kenapa kakak di situ, aku di sini, tapi tetap kedengaran? Oh, oke. Akan kita bahas ya. Oke, Kak. Nah, pastinya salah satu di antara kalian semua ada yang berpikiran yang sama
seperti apa yang dipikirkan oleh Dewi. Kenapa sih kita bisa mendengar bunyi yang memang jauh dari kita? Nah, sebenarnya ini berhubungan ya teman-teman dengan sifat rambat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat. Apa sih yang dimaksudkan dengan benda padat itu? Nah, benda padat itu adalah meja. Pensil yang diketuk-ketukkan di atas meja itu akan menghasilkan sebuah getaran. Nah, getaran itulah yang akan merambat menuju pendengaran kita, yang dimana getaran itu nanti akan berubah menjadi sebuah bunyi. Nah, itu alasannya kenapa kita bisa mendengar bunyi walaupun sumber bunyinya tidak dekat dengan kita, tapi melalui media padat. Sifat rambat bunyi yang kedua, yakni bunyi dapat merambat melalui benda cair. Hah? Benda cair? Apa itu kak? Ice cream? Bukan, nanti kalian lapar nih. Nah, daripada kita bingung, kakak akan tunjukkan ya contohnya kepada kalian. Simak baik-baik ya. Nah, di sini kakak sudah mempersiapkan wadah air yang cukup besar dan dengan air di dalamnya. Mungkin 3/4 dari wadah yang kakak siapkan ini. Kemudian kakak juga memiliki dua buah batu. Ya, dua buah batu ini nanti kakak akan ketuk-ketukan seperti ini, tapi di dalam air. Nah, kalian harus mendengarkan baik-baik apakah pada saat kakak mengetukkan dua buah batu ini dalam air terdengar oleh kalian atau tidak. Kalau kalian mendengar bunyinya, kalian beritahu kakak ya. Nah, kakak akan coba ketuk-ketukan ya. Pasti terdengar kan oleh kalian? Coba kakak akan mengetukkannya di dalam air ya. Nah, apakah kalian mendengarnya? Coba sekali lagi ya. Nah, apakah kalian mendengarnya? Nah, inilah adik-adik yang membuktikan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui benda cair. Sifat rambat bunyi yang ketiga, yakni bunyi dapat merambat melalui udara. Nah, pernahkah kamu saat pagi hari mendengar kicauan burung di luar rumahmu dan kamu sedang berada di kamarmu karena kamu baru bangun tidur? Nah, tapi kira-kira menurut kalian nih, kenapa ya kita bisa mendengar suara burung yang berkicau di luar, tapi posisinya juga jaraknya sangat jauh dari kita? Kira-kira kenapa ya? Nah, hal itu dikarenakan bunyi bisa merambat melalui udara. Walaupun burung tersebut berada sangat jauh di luar rumah kita, tapi kita masih mendengar bunyi tersebut. Tapi halnya beda dengan saat kita berada di luar angkasa. Kita tidak bisa berbincang-bincang loh. Kenapa coba? Karena di luar angkasa itu tidak ada udara. Nah, artinya kita tidak bisa mendengar kalau tidak ada udara. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan efek Doppler. Efek Doppler itu adalah semakin jauh sumber bunyi, maka bunyi yang akan kita dengar pun akan semakin lemah. Sedangkan sumber bunyinya semakin dekat, maka bunyi yang akan kita dengar pun akan semakin kuat. Nah, sekarang akan ada teman kalian yang bernama Dewi yang ada di luar ruangan ini. Dewi akan mengucapkan kalimat kepada kita. Kita dengar baik-baik ya apa yang diucapkan oleh Dewi. Oke? 1, 2, 3. Halo, namaku Dewi. Coba sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Halo, namaku Dewi. Oh, apakah kalian mendengar ucapan halo, namaku Dewi? Kalau iya, berarti kita sama. Dewi mengucapkan halo, namaku Dewi. Nah, ini membuktikan kalau bunyi itu merambat melalui udara. Walaupun Dewi mengucapkan kata dan kalimatnya di luar ruangan, kita masih bisa mendengarnya. Nah, selain sifat bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga udara, terdapat juga sifat bunyi lainnya, yakni bunyi dapat dipantulkan dan juga dapat diserap. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan.
bunyi dapat dipantulkan. Nah, ini berkaitan dengan gaung dan juga gema. Nah, pernahkah kamu pergi ke tempat gedung yang sangat besar dan dikelilingi oleh tembok-tembok? Nah, lalu kalian berteriak di gedung tersebut. Pasti setelah kalian berteriak cukup kencang, akan ada yang menirukan. Bukan menirukan seperti itu ya, maksudnya adalah ketika kamu berteriak akan ada suara yang timbul kembali. Nah, hal ini diakibatkan bunyi yang keluar itu akan dipantulkan oleh dinding-dinding di sekeliling kita, sehingga akan menimbulkan gaung. Gaung itu merupakan pantulan bunyi yang dihasilkan kurang jelas, karena bunyi yang dipantulkan itu bercampur dengan bunyi aslinya. Lain halnya ketika kalian berteriak di suatu tebing yang sangat besar dan jaraknya jauh dari kalian. Ketika kalian berteriak, maka tebing tersebut akan memantulkan kembali bunyi yang sudah kalian ucapkan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai gema. Gema merupakan pantulan bunyi yang dihasilkan setelah bunyi aslinya dibunyikan, sehingga terdengar seperti bunyi aslinya. Sifat yang selanjutnya adalah bunyi dapat diserap. Nah, ini mungkin akan berkaitan dengan aktivitas kalian atau mungkin pengalaman kalian. Siapa yang pernah ke bioskop? Nah, mungkin salah satu di antara kalian pernah mengunjungi bioskop ya untuk menonton film. Nah, kita saat pergi ke bioskop mungkin bertanya-tanya, kenapa ya suara di dalam bioskop itu sangat besar sekali tapi tidak terdengar sampai luar. Nah, inilah yang membuktikan kalau bunyi itu dapat diserap, yang dimana di dalam bioskop tersebut terdapat banyak sekali benda-benda yang dapat menyerap bunyi, seperti karpet, sponge, dan lainnya. Mungkin kalian bisa mencarinya sendiri, benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Nah, itulah adik-adik beberapa sifat bunyi. Yang pertama, kita ulas lagi ya. Bunyi dapat merambat melalui benda. Benda apa saja itu? Benda padat, benda cair, dan juga udara. Yang kedua, bunyi itu dapat dipantulkan ya. Ada gema dan juga gaung. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Nah, itu teman-teman terkait dengan pembelajaran kita pada level kelima ini. Selamat ya, kalian sudah lulus di level 5. Sekarang waktunya kalian menuju ke level 6 untuk menjelajahi kegiatan selanjutnya. Semangat ya, kita akhiri. Sampai jumpa lagi.